Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Na'am ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran beliau hingga hari kiamat. Naam jamaah rahimakumullah. Materi kita terakhir sampai mana? Kemarin sampai ideolomis lain. Sekarang halaman 91, Ustaz Izhar Syafawi. Baik. Ikhfa ada berapa ikhfa? Hah? Ikhfa ada berapa? Oh, ikhfa harokat sama ikhfa huruf itu, Ustaz. Ya, di dalam bab ini atau bahasan ini hukum mim sukun atau di ikhfa syafawi, maka ikhfa dibagi menjadi dua. Ada ikhfa harokah dan ikhfa huruf. Gitu. Itu sudah kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kemarin idgham mutamathilain shaghir atau idgham mithlain shaghir. Gitu. Sekarang izhar syafawi sebenarnya ini adalah bahasan terakhir pada hukum mim sukun. Ya, hukum mim sukun itu adalah ada tiga ya. Apa dalilnya kata Al-Imam Al-Jamzuri? Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Gitu ya. Maka yang ketiga adalah watsalitsul izharu fil baqiyah. Nah, ini aja Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan bahwa hukum yang ketiga adalah hukum izhar fil baqiyah yang tersisa min ahrufin dari huruf-huruf yang sudah dibagi pada hukum apa aja sebelumnya? Ikhfa syafawi dan idgham mithlain shaghir. Gitu. Wasammiha syafwiyah. Maksudnya izhar syafawi. Ya, namanya apa? Izhar syafawi. Baik. Definisi al-izhar syafawi menurut bahasa sama seperti izhar halqi yang sebelumnya kita pernah belajar, yaitu apa? Al-idah wal bayan. Al-idah wal bayan. Jelas atau nampak. Kalau menurut istilah adalah idharu atau ikhrajul mimis sakinah min makhrajiha. Yaitu menjelaskan huruf mim sukun dari makhrajnya. Bighairi ziyadatin fil ghunnati idza ata ba'daha harfun min hurufil izhari syafawi illa al-mim wal ba. Ya, ketika kita disuruh menjelaskan mim sukun dari makhrajnya tanpa berlebihan dalam gunnah. Ya, kapan idza ata ba'daha, yang mana ketika datang atau setelahnya, siapa ini setelah mim sukun terdapat apa? Harfun min hurufil izhari syafawi. Terdapat salah satu dari huruf-huruf izhar syafawi. Di sini bahasanya adalah illal mim wal ba, kecuali huruf mim dan ba. Kenapa? Kenapa kecuali huruf mim dan ba? Karena huruf mim dan ba tentu sudah menjadi huruf ikhfa syafawi dan idgham mithlain. Huruf ikhfa syafawi hurufnya siapa? Huruf apa?
Hah? Ba. 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 Baik. Kalau idgham mithlain shaghir adalah hurufnya Mim. Mim. Ya udah, berarti huruf izhar syafawi itu paling banyak. Ya, makanya di sini Al-Imam Al-Jamzuri bilang fil baqiyah min ahrufin. Jadi huruf-huruf tersisa, yang tersisanya. Al-baqiyah minal huruf, gitu aja. Dan huruf itu jamaknya dua ya. Harfun itu jamaknya dua, hurufun dengan ahruf. Silahkan. Ya, ahruf atau hurufun itu bentuk jamak banyak, ya plural dari tunggalnya harfun, satu huruf. Baik, di sini dibagi menjadi dua. Ada 8 huruf di dalam mushaf, ya, itu terjadi pada dua kata saja, maksudnya dua kata yang terpisah. Tapi ada sisanya 18 huruf idhar syafawi, ini bisa terjadi pada satu dan dua kata. Ya, satu kata yang bersamaan atau tersambung, ya, pertemuan mim sukun dengan huruf-hurufnya, atau juga pada dua kata yang terpisah. Tapi yang 8 huruf di atas itu di dalam Al-Qur'an, ya, sudah dipastikan hanya terjadi pada dua kata yang terpisah saja. Hurufnya apa saja? Ya udah itu. Tinggal siapa yang mau hafal? Ya, sepertinya ini nggak usah dihafal ya. Pokoknya sisa aja lah. Selain mim dan ba. Berarti ada berapa tuh selain mim dan ba? Sisanya berapa? 26 huruf. 27 atau 26? 27. 27. Loh, di sini 26. Kira-kira siapa yang nggak ada? Alif. Padahal Imam Al-Jamzuri menjelaskan wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin. Nah, alif itu langsung udah dieliminasi sama Al-Jamzuri. Jadi tanpa alif. Kenapa coba tanpa alif? Hah? Yang ada. Karena alif selamanya sukun. Nah, gitu. Jadi selain alif berarti yang hanya dianggap huruf hamzah. Gitu. Jelas ya? Baik. Nah, adapun sebab dibaca izhar syafawi, ini mudah banget lah pokoknya. Ya tentu izhar itu adalah salah satu yang menjadi salah satu sebab atau terjadinya dengan pertemuan dua huruf itu saling berjauhan, baik itu makhrajnya ataupun sifatnya. Kira-kira diterima nggak? Makhraj dan sifat itu berjauhan. Hah? Jawabannya apa? Iya apa enggak? Hah? Enggak, Ustadz. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, itu taba'ud fil makhraj, berjauhan makhrajnya. Itu mungkin jelas atau diterima gitu loh. Ujung lidah bertemu dengan huruf-huruf halqi kan dari tenggorokan jauh apa dekat? Ujung lidah ke tenggorokan itu jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Ada yang bilang dekat Ustaz, saya bisa pegang Ustaz sampai jari saya bisa. Beda itu mah. Itu jauh. Jauh. Tapi di sini masalahnya adalah mim sukun selain huruf ba sama mim. Maka itu dikatakan apa? Berjauhan. Maka benar apa enggak? Kan di sini lihat taba'ud berjauhan antara makhraj huruf mim dengan huruf idhar syafawi yang berapa tadi? 26. 26. Kira-kira diterima enggak? Betul enggak? Diterima, betul Ustaz. Udah terima, Ustadz. Oke, yang diterima dan enggak terima coba disampaikan. Tanggung jawab. Coba yang nerima dulu, yang nerima gimana? Hah? Coba ukur aja coba. Mim dengan siapa? Mim dengan siapa? Jauh apa dekat? Hah? Mim. Jauh Mim Ustaz itu. dengan Coba mim dengan Jauh. Wow, mim deket, dengan mim ha. dengan huruf adenal. Mim sama wow Mim deket, dengan Ustadz. Nah, mim dengan ha dulu coba. Mim dengan ha. Jauh apa dekat? jauh. Bibir. Jauh. 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 Mim dengan ta. Dekat. Jauh. Dekat. Mim dengan ta Jauh. dekat. Dekat. Dekat.
Bibir Jauh. dengan Ujung lidah. Parah. Jauh, Ustaz. Ustaz, Jauh. Kok jauh? Jauhnya semana jauhnya? bibir dengan torok dekat Ustaz. Makanya ini dia masalahnya. Ya, maka di sini sebenarnya kalau mau dikasih catatan, jika alasan sebab bacaan izhar itu adalah taba'ud fil makhraj, sebenarnya ada catatan di sini. Ya, biasanya ya huruf syafatain ya, yang mana di situ sudah coba makhraj syafatain ada berapa sih hurufnya? 2. 3. Dua. Oh, Ada hurufnya 4, makhraj 2. Oh, Makhraj 2, huruf 4. udah ada 4. Coba yang benar berapa? 2, 3 atau 4? Huruf Ada syafatain. Dua makhraj. Syafatain ada 4. Hurufnya agaknya fa-nya kan memang Cukup. Ikhtilafal ulama ini, Masya Allah. Ramai banget. Baik, cukup. Tutup ya jemaah. Tutup. Yang punya bayi tutup dulu ya. Baik. Jadi kalau mau jawabannya baik Bu Suhaiti. Baik. Jadi jawabannya sampaikan aja Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan apa? Mulai dari mana? Wa mim batanis syafah. Ya kan? Kan setelah bilangnya apa? Was-safiru mustakin minhu wa min fawqith thanaya sufla wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Nah, itu udah selesai itu. Ya enggak? Sampai situ berarti sudah selesai makhraj lisan. Ya enggak? Wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya Min tarafaihima. Habis itu apa? wa mim batni syafah Kami syafa. Falfa. Itu baru mulai makhraj syafatain. Jadi dimulai dari huruf fa. Kemudian setelah itu apa? Falfa ma'atrafit thanayal musyrifah terus Syafatainil wawu ba'un mimu. Syafatainil wawu ba'un. Jangan wa'u ya. Ada yang jawab wa'u. Tapi apa? Wawu. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Ya, itu dia. Ya. Itu adalah makhraj asy-syafatain. Hurufnya berarti 3 dari syafatain, 2 bibir dan 1 dan makhrajnya yaitu dari ujung 2 gigi seri tapi bibirnya enggak dua-duanya tapi pakai salah satu bibir aja tapi bibir bagian bawah. Nah, gitu. Berarti hurufnya ada 4. Nah, melihat dari huruf-huruf di sini kan babnya adalah bab mim sukun kan. Berarti sudah tahu tuh bahwa mim sukun itu temennya berapa? 3. Ya enggak? Huruf apa aja? Ba, fa, sama waw. Betul enggak? Ba, fa, sama waw. Sama mim itu sendiri. Maka ketika ba dia namanya ikhfa syafawi, alasan bacaan ikhfa syafawi tentu dia tidak terlalu dekat seperti idgham, juga tidak terlalu jauh seperti izhar, maka dia dianggap apa? Ya berdekatan gitulah, tetap berdekatan. Ya udah pokoknya dibaca ikhfa aja. Kemudian apalagi? Mim ketemu mim, itu kan idgham mithlain shaghir. Maka tentu di situ dibaca idgham, namanya juga mutamathilain. Nah, tapi di sini mim ketemu waw dan mim ketemu fa, bukannya harusnya itu kan berdekatan ya makhrajnya, ya enggak? Bahkan satu makhraj kan? Mim ketemu waw itu satu makhraj bukan? Satu makhraj. Ya kan? Dan mim ketemu apa satu lagi? Fa itu berdekatan. Satu mutaqaribain, satu mutajanisain. Setuju semua? Mana yang mutajanisain? Siapa ketemu siapa? Yang mutajanisain? mim ketemu wow. wow. Wow, betul. Karena Imam Ibnu Al-Jazari bilang lisyafatainil wawu ba'un mimu. Dia barengan bertiga. Ini namanya huruf mutajanisain.
Ya. Terus ketika mim ketemu fa, maka dia mutaqaribain. Masih sama-sama satu organ, yaitu dari dua bibir makhrajnya. Tetapi Masya Allah, dua huruf ini masuknya dalam bacaan apa? Izhar. Gitu. Maka jawabannya apa? Apakah kita akan sesuai dengan kaidah tajwid? Bahwa pertemuan dua huruf ketika dia berdekatan potensi dibaca idgham, bukan izhar. Maka di sini bahasa jawaban yang paling sederhana yang sudah membungkam semua orang sesuai dengan riwayat. Ya enggak? Itu sudah no comment. Ya, hakada ya, hakada quri'a alaina al-Qur'an. Ya, beginilah Al-Qur'an dibacakan kepada kita, betul enggak? Nah, udah begitu, itu alasannya. Tapi dalam hal ini karena sesuai dengan konsep yang sudah dihafal oleh ulama tajwid atau itu sudah menjadi sebuah kaidah yang sudah pernah disebutkan oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi ya, dan seterusnya bahwa ketika huruf itu berdekatan maka dia akan potensi dibaca apa? Idgham, dan ketika dua huruf berjauhan maka akan dibaca apa? Izhar. Sehingga ketika mim ketemu waw dan mim ketemu fa, para ulama-ulama tajwid langsung memberikan apa? Catatan. Ya. Makanya siapa yang hafal ungkapannya Al-Jamzuri? Wahdzar, pada bait akhir bab mim sukun. Wahdzar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Gitu ceritanya. Jelas sampai sini? Kenapa ada kata-kata wahdar lada wawin wafa an takhtafi? Ya udah jelas, liqurbiha walittihadi fa'rifi. Karena itu kaidah yang sudah difahami. Jadi kaidah tadi awal ketika pertemuan dua huruf itu dia berdekatan secara makhraj ataupun sifat, maka dia akan dibaca idgham. Maka ini ada kaidah-kaidah yang memang sudah menjadi apa? Kaidah basicnya. Prinsipnya begitu. Jadi nggak pernah berubah. Gitu. Adapun tadi misalkan terjadi kok mim sukun ketemu dengan waw dan mim sukun ketemu fa. Ya, mim sukun ketemu waw dan mim sukun ketemu fa, maka di sini hati-hati jangan sampai malah dibaca apa? Idgham. Atau idgham itu nggak mungkin. Tapi apa yang biasanya ngikutin konsep idgham? Ikhfa. Betul nggak? Ikhfa ini sebenarnya turunan dari idgham. Merupakan bagian dari idgham dalam konsep apa? Peleburan hurufnya, hilang hurufnya. Betul nggak? Ah, gitu. Coba saya mau tanya. Mim sukun ketemu waw, mulut kita, bibir kita, pelafalan kita itu enakan dijelaskan atau terkesan kayak nggak jelas? Coba. Dijelaskan. Enggak. Bawaan jelas, Ustaz. bawaan mulut kita kalau kita baca mim sukun ketemu waw dan ketemu fa. Enakan nggak jelas, Ustaz. Enakan nggak jelas. Nah, ini dia. Pada dasarnya, ya mulut kita dalam pengucapannya mau orang Arab atau non-Arab, itu sebenarnya potensi banget membaca dengan sekaligus. Ya, saya ini nggak bahas hukum-hukum huruf izhar itu nggak usah. Kita langsung ke ini dulu, baru nanti kita bahas yang lainnya. Contoh misalkan kalau kita baca surat Al-Baqarah awal, oke, saya tunjukin lah mushafnya misalkan. Ya, ini nih saya ingat banget pokoknya kalau ada yang setoran misalkan, hati-hati nih. Nih, ini ada dua-duanya ketemu. Nah, ini nih, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Di situ ada dua huruf yang mana kita singgung barusan, yaitu siapa? Waw dan fa. Ada nggak waw dan fa di situ ya jemaah? Ada. Ada kan? Coba. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Bihim wa.
Itu sebenarnya enak banget, tinggal bihim wa, ya enggak? Bihim wa. Nah, gitu. Ya kalau ini kasroh sih mungkin lebih gampang. Ada lagi misalkan yang dhammah. Wa yamudduhum fi. Wa yamudduhum fi. Gimana bacanya? Duhum Nah, itu sebenarnya hampir kebanyakan orang membacanya seperti sekaligus, sekalian. Maksudnya apa? Mim langsung ngebentuk fa. Mim langsung ngebentuk waw. Padahal di sini harusnya dibaca apa? Izhar. Izhar. Coba, apa yang kita pahami dari izhar di sini ya jamaah? Berarti izhar syafawi. Namanya juga izhar syafawi. Berarti menjelaskan syafawi. Di sini siapa objek kajiannya? Mim sukun. Berarti mim sukunnya harus sempurna pelafalannya dari dua bibir. Kalau bahasa mudahnya adalah sempurnakan mim sukun dulu dengan merapatkan dua bibir, baru ngebentuk makhraj waw atau ngebentuk makhraj ha. Nah, di sini coba kita contohkan. Contohnya bisa kayak gini. Wa yamudduhum fi. Jelas nggak? Jadi jangan sekalian wa yamudduhum fi. Hum fi. Mimnya belum selesai, langsung bilang apa? Nah, ini salah. Ini salah. Ini terkesan mengikhfakan atau terkesan apa? Mensamarkan huruf mim yang harusnya dijelaskan dengan selesainya pelafalan mim dulu. Berarti gimana di sini ya jamaah? Di sini kaidah irja'u syafatain penting. Nah, ini kaidah irja'u syafatain. Gimana bacanya? Wa yamudduhum fi. Itu. Jelas sampai sini? Hum fi. Nah, seakan kayak prepare lagi, ngebentuk lagi. Nggak ada masalah. Yang penting nggak ada bunyi tambahan. Wa yamudduhum fi. Misalkan begitu. Nggak. Itu lepas gitu loh. Paham nggak? Ini sekalian, cuman sekaliannya adalah dengan masing-masing selesai. Masing-masing sempurna. Kalau yang sama wawu gimana? Allahu yastahzi'u bihim wa. Nah, gitu. Jangan begini. Bihim wa. Bihim. Nah, udah persiapan gitu. Enggak. Berarti mim dulu selesai. Mim dulu selesai. Baru ngebentuk wawu lagi. Bihim wa. Gitu. Paham sampai sini ya jemaah? Nah, ini. Karena ini potensi dibaca ikhfa atau rasa-rasa seperti idgham atau bahasanya sekaligus. Karena itu lebih mudah. Coba. Apa alasan bacaan idgham dalam Al-Qur'an? Apa sebab bacaan idgham dalam Al-Qur'an? Padahal pada dasarnya membaca Al-Qur'an itu kalau kita sebutkan, misalkan anggap aja ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Ini keluar dari materi ya. Saya mau tes dulu. Prinsip baca Quran itu kira-kira yang mana sih? Asal baca Quran itu kalau kita kumpulin empat hukum tadi, ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Kira-kira asli baca Quran itu yang mana hukumnya? Izhar, idgham, ikhfa atau Izhar. kenapa izhar? Karena semua huruf itu pasti baca jelas, Ustaz. Karena membaca Al-Quran itu pada dasarnya harus jelas. Jadi jelas di sini konteksnya adalah membaca Al-Quran nggak kayak orang kumur-kumur biasanya saya sebut gitu ya nggak? Nah, makanya huruf izhar itu berarti berapa? 29. Ada yang nggak terima. Wah, dari mana 29? Saya pengajarin 29. Maksudnya adalah bacaan izhar itu berlaku pada semua huruf hijaiyah. Ingat, ini konteksnya pakai kata izhar bisyaklin 'am dengan apa? Secara global, bisyaklin 'am ya. Kecuali misalkan ada apa namanya? Penisbatan kepada sesuatu yang menjadikan dia khusus. Misalkan apa?
Izhar halqi, maka itu terbatas pada huruf-huruf halqi yang harus dibaca jelas. Jelas. Gitu maksudnya. Ya. Terus ada izhar syafawi, berarti terbatas pada huruf mim yang dibaca jelas Jelas. dengan huruf-hurufnya misalkan. Paham sampai sini? Maka hukum izhar itu ada berapa? Hukum izhar ada di sini di buku saya itu baca lampiran. Itu nanti ada macam-macamnya. Hukum izhar ada berapa, hukum idgham ada berapa, itu ada ya jemaah. Ya. Buka di halaman berapa ya? Ada di lampiran buku ini. Ya, di sini 11 macam hukum izhar. Tuh lihat. Ya, dari mulai halaman 159. 9 macam hukum idgham dan ikhfa itu cuma 3 macam. Izhar ini sebenarnya kalau dirinci lagi ada 14 atau 15 macam hukum izhar. Makanya karena dia dominan, karena dia paling banyak, maka betul al-aslu fil qiraati al-izhar. Pada dasarnya bacaan Al-Qur'an itu adalah bacaan izhar. Makanya kalau misalkan ada yang tanya, Ustadz, saya baca matan itu pakai izhar atau idgham Ustadz atau ikhfa Ustadz. Maka yang paling mudah, yang paling selamat adalah izharin aja. Jelas nggak? Ya. Karena izhar ini adalah kembali kepada mode defaultnya gitu loh. Mode normalnya, mode apa sih? Mode pabriknya gitu loh. Kayak kalau HP itu di restart kemana? Mode pabrik. Betul nggak? Hah? Nggak ada WA, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, ya nggak? Hah? Nggak ada. Jadi mode pabrik udah kosongan gitu loh. Ya udah berarti begitu aja gitu. Ya, nggak ada rasa-rasanya gitu ya. Baik, khairlah insya Allah ya jamaah. Itulah izhar mau diapain sebenarnya, jelas. Oke, kalau kita baca contoh di sini yang disebutkan adalah tadi katanya bagian 1 yang mana 18 huruf itu bisa terjadi baik pada satu kata yang tersambung, pertemuan mim sukun dengan huruf-huruf yang 18, atau 2 kata yang terpisah. Ingat ya, ini di dalam mushaf begitu berlakunya. Ya. Baik, contoh misalkan mim sukun ketemu hamzah. Ya. Contoh apa? Yang satu kata, adh-dham'an. Coba baca silakan. Hah? Alaikum anfusakum. Anfusakum. Nah, itu. Catatan yang belajar qiraat, mim mati ketemu hamzah, mim sukun ketemu hamzah, jangan dijeda ya. Jangan dipotong. Alaikum anfusakum. Jangan begitu bacanya. Berarti gimana maksudnya? Alaikum a kum a kum a. Nah, gitu. Kenapa nggak boleh dijeda? Karena ada versi saktah dalam yang legal dalam bacaan yang lain, riwayat. Siapa yang baca saktah? Misalkan qiraatnya Imam Hamzah. Contoh riwayat Khalaf misalkan alaikum anfusakum, itu legal tuh, disaktah gitu loh, dijeda. Apa itu saktah? Waqaf tanpa ngambil nafas. Berhenti tanpa bernafas. Makanya kalau baca yang ini hati-hati jangan sampai terkesan dijeda. Alaikum anfusakum, jangan, tapi apa? Alaikum alaikum anfusakum. Nah, begitu. Anfusakum. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, terus amsalukum. Amsalukum. Marji'ukum thumma. Marji'ukum thumma. Mudal wa amdadnakum amdadnakum alaihim dairah. alaihim dairah. Baik. Ketemu zai illa ramza.
إلا Hamza. Amzagot. أمزاغت Baik, ketemu shin. Amsyajin nabtalih. Amsyajin نبتلي Lahum syarab. لهم syarab Syara fathah ya. syarab Wa amtarna. amtarna Massahum ta'ifun. masahum ta'ifun Ayamkuthu yamkusu ilaikum kitaba. ilaikum Abna massathum nafhah. Amwata. Ini yang perlu diingat. Jangan amwa, tapi apa? Amwa. Ya. Amwata. Gimana bacanya? Saya ngumpulin di juz 30 yang ketemu waw fathah itu banyak. Ya, harus disempurnakan wawunya. Hisabuhum wahum hisabuhum wahum an'amta an'amta am taqulun. Banyak juga ya. Dan seterusnya ya jamaah. Baik, catatan untuk di sini hukum idhar mim sukun tentu sempurnakan mimnya. Ya, jangan juga berarti dia langsung kayak nyambung pada huruf setelahnya. Yang penting apa? Minimal mimnya itu mungkin ada gunnah tapi dia sedikit. Seperti mim sukun biasa. Kalau secara sifat dia mengalir, ya kan? Suaranya dari khayshum. Suara mim sukun itu keluarnya dari mana? Khayshum. Walaupun itu ya. Jadi saya walaupun makhrajnya mim, dari mana makhrajnya mim? Dari khayshum atau dari dua bibir? Dua bibir. Cakep. Terus khayshum apanya? Gunanya. Nah, itu yang saya mau. Jadi bagi para yang bingung, mim sama nun kan katanya dia punya dua makhrajnya. Dari syafatain bagi mim, dari ujung lidah buat nun, sama khayshum gitu kan masing-masing ya, keduanya kan. Maka di sini dibagi. Ya, saya setuju dengan begini konsepnya. Makhrajnya, tempatnya itu dari masing-masing. Apakah nun dari ujung lidah? Ya, berarti dari taraful lisan dan mim dari syafatain itu makhrajnya, tempat keluarnya. Tapi suaranya dari khayshum. Jadi yang keluar dari khayshum itu fisik makhrajnya apa abstrak suaranya? Hah? Abstrak suaranya. Nah, itu caranya. Paham? Gitu. Sekarang begini, itu kira-kira yang menang siapa? Khayshumnya apa makhraj aslinya? makhraj aslinya. Ya makanya Imam Ibnu Al-Jazari bilang itu dua makhraj yang tidak bisa ditinggalkan. Ya iya, makanya tapi ingat yang ngalah siapa? Yang ibaratnya yang menjadi sesuatu yang makanya ada bahasa apa? Makhraj mukammil kalau versinya Dr. Aiman ya enggak? Menyempurnakan dari makhraj aslinya. Maka khayshum ini sebenarnya si mim dan nun tanpa khayshum itu tidak bisa. Gitu loh. Tapi bukan berarti khayshum ente syafatain, ente taraful lisan tanpa ente nggak bisa kesebut gitu loh. Paham nggak? Gitu.
Ya kan? Ya pada dasarnya adalah ya udahlah kita sama-sama aja. Makanya akhirnya dibagi dua. Gitu. Paham ya? Tapi tapi pertanyaan saya begini. Apakah mungkin nun dan mim diucapkan tanpa khaisyum? Mungkin nggak? Apakah tidak bisa sama sekali nun dan mim ketika diucapkan tanpa Nggak khaisyum? bisa. Ayo, jawab. Bisa atau tidak bisa? Jawab. Nggak bisa. Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa, Ustaz. Ini harus dirinci. Ini harus diapain? Dirinci Tergantung kondisinya. Tergantung kondisi. kondisi. Jadi jawabannya begini. Maka jawabannya begini. Ini versi saya ya. Saya hanya menukil apa yang saya pahami dari perkataan para ulama. Kalau sukun dan mim kondisinya bersukun, itu sulit. Mim dan nun ketika dia bersukun atau kondisinya sukun, maka itu sulit tanpa ada si gunnah yang setia harus bersama dia. Sulit dia hidup tanpa gunnah. Kenapa? Ya nggak bisa. Anak butuh ente gitu loh, paham nggak? Ya, coba kalau nggak percaya tutup aja itu, dimatiin aja itu, ditutup aja gitu jalur si khaisyum, nun sukun. Ada bunyi. Nggak bakal mampet. Tahu mampet? Berhenti. Iya nggak bisa coba deh. Nggak bisa, nggak keluar. Paham nggak? Tetapi ingat, ketika dia berharokat, pada dasarnya itu masih bisa. Itu dia. Maka si nun dan mim jangan dikasih mati. Harus tetap hidup supaya dia tidak tergantung dengan siapa? Gunnah. Itu dia. Itu maka harus dirinci. Sukun aja pun si nun dan mim selama dia jelas di makhraj aslinya itu sebenarnya masih bisa diucapkan. Contoh, masih bisa walaupun rasanya kayak ketutup tapi masih bisa selama dia dibaca izhar. Paham? Am sama an. Coba deh. Am masih keucap nggak? Masih. Nah, kapan dia nggak bisa sama sekali? Ketika dia ikhfa atau idgham. Itu nggak bisa sama sekali. Paham sampai sini? Karena ketergantungan level gunnah pada ikhfa dan idgham itu lebih ke khaisyumnya daripada ketika dibaca izhar atau bahkan ketika dia berharok. Disinilah mulai jelas bahwa levelisasi ada tingkatan kesempurnaan gunnah, maka tentu gunnah itu akan lebih terasa sempurna di khaisyum dominannya, maksudnya presentasinya lebih banyak adalah mulai dari kapan? Mulai dari bacaan ikhfa sampai ke idgham yang musyaddad tadi. Jelas sampai sini? Halo, jelas nggak? Insyaallah. Insyaallah jelas. Nah, makanya Al-Imam Asy-Syatibi, ya, mazhab realistis di sini. Kalau misalkan nun sukun, mim sukun yang dibaca izhar, apalagi berharokat itu masih bisa, ya udahlah, nggak usah dianggap ada gunnah lah di situ. Paham nggak? Ngapain? Maka gunnah versi beliau itu adalah gunnah yang perlu disempurnakan, dominan dan presentasinya banyak di khaisyum. Itu namanya gunnah beneran. Jelas sampai sini? Jadi ingat. Jadi kata-kata nun dan mim tidak bisa nun dan mim tidak bisa diucapkan tanpa khaisyum. Ini bisa diterima, tetapi harus diapain? Dirincikan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi jangan terima begitu aja. Bahwa nun dan mim makronya 2 langsung begitu. Walaupun ini sah-sah aja karena Imam Ibnu Al-Jazari begitu. Tetapi kita ingat bahwa Imam Ibnu Al-Jazari ada ulama-ulama sebelumnya. Siapa? Ada Al-Imam Asy-Syatibi, ada Abu Amr Ad-Dani. Yang mana mereka mengatakan bahwa tidak menganggap gunnah yang harus disempurnakan pada sukun izhar dan mutaharrik. Itu.
Paham? Tapi Imam Ibnu Al-Jazari ibaratnya sangat-sangat ibaratnya merincikan sesuatu. Makanya kalau kita tidak ada Imam Ibnu Al-Jazari, maka tajwid itu seakan-akan sesuatu yang mungkin hari ini seperti apa ya, agak-agak gimana gitu. Makanya Imam Ibnu Al-Jazari itu salah satu seorang ulama yang memang menjadikan ilmu tajwid itu komprehensif gitu loh. Lebih lengkap, lebih sempurna. Paham nggak? Nah, itu masanya siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jazari. Mungkin sebelumnya makhraj al-jauf itu nggak ada. Paham nggak? Maksudnya tidak terlalu dianggap itu. Seperti ini kan. Tapi Imam Ibnu Al-Jazari mengaktifkan lagi. Menganggap lagi. Gitu. Dan seterusnya. Paham sampai sini ya jamaah? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Hah? Bisa dipahami ya? Sama. Kalau misalkan yang 8 huruf sisanya itu di dalam Al-Quran terjadi pada 2 kata yang terpisah. Maka di sini tentu apa namanya? Hampir semuanya ya ini mimnya mim jamak lah. Enggak semua mim jamak, maaf. Ya. Tapi hukum mim sukun kebanyakan mimnya mim jamak ya. Walaupun enggak semua. Ya, tidak semua. Tapi standarnya biasanya mimnya mim jamak. Tapi tidak semua. Maka nggak ada kaidah begitu. Mim sukun di sini mesti mim jamak, tidak betul. Jangan dibikin kaidah begitu. Pokoknya intinya apa? Mim sukun sudah kita definisikan ketika di awal, betul nggak? Nah, udah gitu aja. Ya. Baik, yang paling susah mungkin ada yang mau menyampaikan mim sukun ketemu huruf-huruf idhar halqi ketika bertemu dengan huruf apa? Yang paling sulit. Saya akan baca, saya contohin. Misalkan mim ketemu siapa? Hah? Mim ketemu waw, sudah kita bahas. Mim ketemu fa, kita sudah bahas. Makanya itu potensi dibaca samar, ikhfa. Tapi tidak boleh dibaca ikhfa. Tetap dibaca apa? Izhar. Gitu. Baik, kalau nggak ada berarti aman semua. Bisa insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Cara pengucapan. Mim sukun bertemu dengan 26 huruf idhar syafawi dibaca jelas tanpa gunnah dengung yang berlebihan dengan memberikan durasi tawasud mim sukun. Ya, rasa-rasanya saya mau ganti kata-katanya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, nggak ada masalah insya Allah. Ya, dibaca jelas. Maksudnya jelas apanya? Mim sukun. Mim sukun. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi, mengetahui mim sukun itu dibaca jelas? Minimal ketika sukun dua bibirnya saling dirapatkan. Ya, dua bibirnya saling diapain? Dirapatkan. Begitu. Kenapa? Ya karena apa namanya? Itu namanya izhar. Gitu. Itu namanya izhar. Baik ya jamaah. Nah, itu dia. Itu izhar. Atau izhar itu artinya adalah makhrajnya jelas. Sifatnya juga jelas. Nah, salah satu sifat yang ada pada mim atau nun, ya mim di sini, maka adalah dia tawassut. Satu lagi adalah dengan ada gunnah ya kan? Nah, gitu aja. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Seorang qari harus berhati-hati membaca ikhfa huruf mim sukun, ikhfa mim sukun saat bertemu dengan apa? Waw dan fa. Sebab makhrajnya sama dan berdekatan. Ini yang tadi kita bilang. Contoh misalkan ketemu waw, innakum wama. Apa? Innakum wama. Waw di sini dengan bentuk kembali monyong. Nah, ini boleh nih kalau ada bahasa ancang-ancang Ustadz. Maka waw itu bolehlah ada ancang-ancangnya, tapi makhrajnya ya, bukan suaranya. Kalau suaranya begini berarti innakum wama, nakum wama, ya itu salah. Jadi innakum wama. Innakum wama.
Ya, jangan ada tambahan suara ya. Innakumwa, innakumwa. Ya, itu namanya enggak tepat begitu juga. Hum fiha. Baca gimana? Hum fiha. Ada orang yang nggak mau ribet. Akhirnya baca fa, bibir sama bibir. Hum piha. Betul nggak? Itu Iya. maksudnya. Hum piha itu juga salah ya jamaah. Hum piha. Iya. Kalau baca hum piha itu ya, secara makna cepat salah. Awas. Jadi hum fiha gimana bacanya? Hum fi Hum fiha. Nah, jangan dibaca apa? Hum piha. Hum piha. Jadi mim sama fa sekalian dari dua bibir. Nah, ini berarti dia salah. Itu bisa jalil. Kesalahan B itu bisa jali. Ya. Jali. Jangan bilang kan itu artinya nggak berubah Ustadz. Bukan masalah artinya berubah. Tapi salah hurufnya. Pengucapannya tidak sesuai dengan makhrajnya. Gitu. Berarti Al-Qur'annya berubah. Bikin huruf baru. Fa dari dua bibir. Ya kan? Hayya alal pala begitu. Salah. Harus F. Fa. Orang Indonesia kalau nggak bisa bilang F, wah kebangetan. Walaupun kita sebenarnya versinya lebih lengkap. Ada F, ada P, ada V, betul nggak? Iya. Ya. Nah, versinya lebih lengkap. Maka tentu kita sudah terlatih dengan kondisi hurufnya. Tapi bahasa Arab nggak ada P, adanya cuma F, cuma fa, sama tuh. Ya nggak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa fa'ala rabbuka. Fafa. Ya, jangan dari dua bibir. Salah. Fafa. Fitnah. Jadi pakai F. V Arab. Gitu. Ya. Nah. Baik. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menjelaskan. Wa inil taqal mimus sakinatu bil fa'i awil waw un'ima bayanuhu lil ghunnati allati fih. Wa in iltaqa dan jika iltaqa bertemu siapa? Al mimus sakinatu si mim sukun bil fa'i dengan fa awil wawi atau dengan waw un'ima bayanuhu maka harus dijelaskan apanya pengucapannya mim sukunnya lil ghunnati allati fihi karena menjaga dari gunnah. Nah, makanya gunnah ini harus dijelaskan. Dengan apa? Suaranya dari hidung. Hum fi. Makanya ingat salah satu alasan kita harus menahan atau maksudnya apa ya? Mengizharkan mim adalah karena mim di situ ada gunnah dan kita tidak bisa diidghamkan. Itu enggak kira-kira? Gunnah itu salah satu sifat yang berdiri sendiri ya jamaah. Berdiri sendiri. Artinya gunnah itu kuat. Gitu. Apalagi mim itu punya gunnah, gengsi dia diidghamkan pada fa atau waw. Kecuali dia sama dia versus sama mim baru dia bisa cair, bisa melebur. Mim sama nun masih bisa dikonfirmasi walaupun berebut dia gunnahnya milik kamu atau milik saya gitu loh, kata mim atau nun gitu kan. Iya nggak? Tapi kalau mim sukun ketemu fa atau waw, dia nggak rela kalau gunnahnya itu seakan-akan melebur gitu loh. Paham nggak? Jadi gunnah di sini Masya Allah. Un'ima bayanuhu lil gunnati allati fih. Masya Allah. Jadi gunnah ini luar biasa. Gunnah itu kayaknya walaupun dia berdiri sendiri pada dasarnya, maka dia ternyata punya gengsi yang besar. Ya makanya kan gunnah itu salah satu sifatku kuat. Setuju nggak kira-kira gunnah sifat kuat? Hah? Kalau isti'la, itbaq itu nggak usah ditanya. Tapi kalau gunnah rasa-rasanya kok kuatnya gimana sih Ustadz? Padahal kan dia suaranya abstrak dari sini kan? Dari hidung kan? Coba gimana sih bisa kuat? Karena independennya si gunnah ini itu loh. Paham nggak sampai sini? Ya, gitu. Kemandirian si gunnah ini. Bahkan si gunnah itu bisa
ketika dia di apa ya? Ketika dia diklaim atau bukan diklaim, divonis. Si gunnah ini divonis bahwa gunnah ini adalah salah satu sifat yang akan selalu menyertai nun dan mim. Itu nggak terima si gunnah. Kata siapa? Bahkan saya itu adalah salah satu sifat yang bisa berdiri sendiri walaupun tanpa nun dan mim. Pertanyaan saya begini. Kira-kira yang butuh itu gunnah butuh mim dan nun atau mim dan nun butuh gunnah? Jawab. Ayo. Yang butuh itu siapa sih? Mim dan nun butuh Mim gunnah atau dan gunnah butuh nun dan mim dan nun, sorry Ustaz. Butuh guna. Karena makanya guna bisa bahasanya berdiri begini, sendiri. bahasanya. Definisinya coba lihat. Gunnah itu adalah sifat yang menyertai nun dan mim. Jadi si gunnah ini dia yang akan menemenin nun dan mim, bukan balik. Mim dan nun yang harus ada, mim dan nun yang Nemenin guna. nemenin gunnah. Kira-kira beda atau sama? Kira-kira kalau begini, beda kan? Ah, Beda. jadi yang butuh siapa? Nun dan mim butuh gunnah atau gunnah butuh nun dan mim? Mim Mim dan nun butuh guna. Karena guna bisa berdiri sendiri. Saudara tuh. Ini dari mana gitu jelasinnya? Paham nggak? Tapi relate nggak kira-kira dengan pemahaman? Yang paham aja lah. Yang nggak paham nggak usah. Senyumin aja lah. Oke, jelas sampai sini. Nggak usah bingung. Santai aja. Nggak usah bingung. Ya, gitu. Jadi pokoknya gunnah itu adalah sifat kuat. Makanya untuk apa namanya menjelaskan kuatnya itu dari mana? Dari situ-situ aja. Coba tadi bahasa-bahasa seperti tadi itu sebenarnya sudah menjadikan bahwa oh iya betul gunnah itu adalah sifat kuat. Oh begini deh atau begini. Saya kasih salah satu fakta yang ada atau realitanya hari ini begini. Gunnah itu salah satu menjadikan dia sifat kuat. Oke lah kita terima. Ada yang mengatakan bahwa dia apa? Qaimun binafsi atau ya ini qaimun binafsi. Dia bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya apa? Seakan-akan ketika diklaim diponis bahwa gunnah itu harus menyertai nun dan mim, itu si gunnah nggak terima. Saya bisa berdiri sendiri loh pada dasarnya tanpa nun dan mim, walaupun tanpa nun dan mim. Makanya kalau misalkan gunnah diklaim, gunnah divonis tidak bisa diucapkan kecuali harus ada nun dan mim, maka betapa banyak orang ngucapin huruf hijaiyah kok masuk ke hidung, nah, berarti itu tidak benar. Kalau dia diklaim hanya menyertai nun dan mim saja. Harusnya tidak ada orang baca huruf-huruf masuk ke hidung. Wa qala. Masuk hidung enggak? Nah, kalau nun sama mim masuk ke gunnah itu wajar enggak? Wajar. Wajar, nggak ada masalah. Tapi kenyataannya banyak kok orang ngucapin huruf hijaiyah masuk ke hidung. Dan itu kesalahan bukan? Salah. Jadi tapi ya, ketika gunnah itu berdiri sendiri bukan berarti dia legal, berarti dia bisa sah masuk ke huruf-huruf yang lain. Bukan. Tetap bahwa kaidahnya gunnah ini hanya legal, hanya sah ketika bersama nun dan mim. Itu. Cuman karena dia punya sifat kemandirian, hati-hati. Akhirnya si gunnah ini salah Tempat. bersama siapa? Paham sampai sini? Nah, begitu. Ini masalah gengsi soalnya. Ya enggak? Coba kenapa dia begitu? Karena gunnahku kuat. Itu loh. Paham sampai sini ya jamaah? Nah, itu dia. Ya. Makanya sebenarnya kalau misalkan ini bukan suatu masalah, tidak mungkin kalau kita talaki itu tidak disinggung. Nggak boleh masuk ke hidung huruf-huruf hijaiyah. Paham nggak? Khususnya huruf-huruf yang berdekatan dengan khaysum. Kayak ha, ain. Itu deket tuh sama khaysum. Qaf, sama kaf, sama ghain, sama kha. Ya. Khususnya yang berdekatan. Yang jauh juga potensi kok ha. Coba ha itu banyak gak masuk ke hidung. Padahal ha itu jauh loh sama hidung. Ujung sama ujungnya gak? Ya kan? Lahu, lahu. Paham gak? Coba ha loh, ha aja potensi masuk kemana?
ke hidung. Hidung. Si Hesum. Nah ini Masya Allah bisa merasuki huruf yang lain kemandiriannya itu. Tapi tentu itu salah. Lam juga sama loh, lam. Gitu. Nah itu nanti ada di buku saya yang Mutabaah Tadrib itu. Ya, ada itu sudah saya tulis. Jadi kondisi-kondisi huruf yang potensi masuk ke hidung. Saya bagi 3 macam kondisinya. Ya, baik. Apalagi ya, udah begitu aja lah. Oke, khairlah insyaallah. Ya, un'ima bayanuhu lil ghunnati allati fi. Ini kan pertanyaan, makanya Masya Allah ya. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani aja sampai bilang begitu. Ya, kalau misalkan mim sukun bertemu dengan fa dan waw, un'ima bayanuhu. Coba jelaskan mim sukunnya pengucapannya. Kenapa? Alasannya apa? Lil ghunnati allati fihi. Karena gunnah yang berada pada huruf mim. Berarti ini kata-kata gunnah nih perlu kita rasa-rasa. Nggak mungkin tanpa alasan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Gitu. Paham ya? Baik. Terus ya tadi yang saya sampaikan bahwa Ustadz kesannya kok kayaknya gunnah itu emang ada dasarnya Ustadz, kalau kita baca Quran emang nggak boleh masuk ke hidung. Ya ini berlaku dalam talaki Al-Quran kepada para guru. Coba siapa yang talaki kepada gurunya, siapapun itu, ketika ada huruf masuk ke hidung selain nun dan mim, maka kira-kira itu dikoreksi nggak? Disalahkan nggak? Disalahkan kan? Iya, itu. Kenapa ya? Karena memang legalnya adalah nun dan mim. Berarti di sini penting untuk dijaga. Adapun perkataan para ulama, ya itu sudah jelas, baik itu talaki atau diroyah, tapi saya belum tentu. Makanya itu tuh saya jadiin kayak semacam apa? Memisahkan pengucapan huruf dari gunnah. Jadi sebenarnya ada istilahnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Uthman. Beliau itu dulu saya dapat istilah takhlisu al-harf. Itu saya dapat istilah itu, memisahkan pengucapan huruf itu sebenarnya ada 2 macam. 1 takhlisul harfi 'anil gunnah, 2 takhlisul harfi 'anit tafkhim. Jadi ada 2 kondisi. Itu saya bahas di buku saya Makharijul Huruf wa Sifat. Jadi mentakhlis huruf itu ada 2 bentuk, 2 macam. Apa sih takhlisul huruf? Memurnikan huruf. Menjelaskan huruf. Itu ada 2 macam. 1, jangan sampai dia bercampur dengan gunnah. Yang 1 lagi kondisinya apa? Jangan sampai pengucapan huruf itu bercampur dengan tebal. Kalau dia tipis, tafkhim dan tarqiq. Jadi ada 2 kondisi. Tapi yang familiar ya itu biasanya dalam masalah ini adalah memisahkan huruf dari gunnah. Makanya di manzumah yang saya susun itu, mizani ahrufil Qur'ani haqiqah takhlisiha an gunnatin muhaqqaqah. Begitu. Ya. Terus kalau referensinya Ustadz, kalau misalkan di kitab tajwid apakah disinggung pengucapan huruf hijaiyah itu nggak boleh masuk ke hidung? Oke. Saya. Tapi tentu salah satunya adalah bisa buka nama kitabnya Haqqut Tilawah. Apa kitabnya? Haqqut Tilawah. Pengarangnya adalah Syekh Husni Syekh Uthman. Cari. Syekh Husni Syekh Uthman. Uthman itu pengarang Haqqut Tilawah. Di situ dulu saya menjadikan referensi, prolog saya jadikan pengucapan huruf jangan sampai masuk ke hidung. Gitu. Tapi itu sudah saya hapus di buku ini karena terlalu saya kira itu tidak perlu ya. Tapi di situ saya masih ingat, saya dulu ngambil nukil dari kitab Haqqut Tilawah punya Syekh Husni Syekh Uthman rahimahullahu taala. Dan Haqqut Tilawah salah satu kitab tajwid yang direkomendasikan karena di situ ada gambar mulut. Ya, salah satu kitab tajwid yang ada gambar mulut sebelum At-Tajwid Al-Musawwar punyanya Dr. Aiman, ya, salah satu karya yang sangat luar biasa, yang mana di situ tentu lebih jelas karena ada visualisasi anatomi tubuh dan lain-lain. Gitu, ya, oke. Nah, terkait huruf waw dan fa, maka sebagaimana yang sebelumnya sudah disampaikan, di sini Al-Imam Al-Jamzuri, bagi siapa yang menghafal matan Tuhfatul Atfal, jelas wahdar, hati-hati kamu.
terhadap apa? Lada wawin wafa, terhadap huruf waw dan fa, taktafi, dibaca ikhfa, dibaca samar. Ya, kenapa dibaca samar? Liqurbiha, karena yang satu ada yang berdekatan. Siapa tuh berdekatan? Mim sukun dengan fa. Walittihadi, dan juga karena makhrajnya sama, ya, mutajanisain. Ittihadun itu satu. Ittihad bersatu, sama. Mutajanis, tajanus. Yaitu siapa? Mim sukun dengan waw. Wallahu a'lam bishawab. Terus itu kata Imam Jamzuri. Kalau Imam Ibnu Al-Jazari bilangnya apa? Wa adhiranha 'inda baqil ahruf wahdhar lada wawin wafa an taktafi. Berarti redaksi atau narasi yang digunakan oleh Al-Imam Al-Jamzuri mengikuti siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Karena tentu Al-Imam Ibnu Al-Jazari lebih senior daripada Al-Imam Al-Jamzuri. Jadi kata-kata wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi, punyanya Al-Imam Al-Jamzuri dalam Tuhfatil Atfal wal Ghilman, itu mengikuti kata-kata siapa? Yang sudah diawali oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah atau Muqaddimah fima ala qari'il Qur'ani ayya'lam. Itu sebenarnya asli matan Jazari itu namanya itu ya. Jadi matan Jazari itu versi simpelnya aja lah punya Imam Ibnu Al-Jazari. Padahal nama manzumahnya apa? Manzumah Muqaddimah fima ala qari'il Qur'an ayya'lam. Itu. Baik. Ya, dan selanjutnya adalah berhati-hati mengharokati atau memantulkan mim sukun yang dibaca izhar. Apa nih maksudnya? Alaihim waladhdallin. Alaihim wa humwa. Hati-hati. Jadi di sini mantul misalkan lepas alaihim wa himwa jangan. Alaihim wa himwa. Nah, ini bagi yang lepas-lepas pengucapan huruf hijaiyah nih. Akhirnya mantul-mantul wa yamuddu humma fi. Jangan. Ada huruf e. Ya, gitu. Makanya dalam qiraah yang lain itu bacanya dia disilah, lebih mudah. Alaihimu waladhdallin. Seperti siapa bacaan begitu? Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Wa yamudduhumu fi tughyanihim ya'mahun. Ada baca begitu. Setiap mim jamak diapain? Disilah, 2 harokat. Oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ada 3 imam atau 3 riwayat atau 3 bacaan yang membaca dengan silah mim jamak. Yang mau catat boleh. Ini rahnanya qiraat ya. 1 namanya Qalun. Ya, Qalun punya silah mim jamak. 2 Warsh. Oke. 3 Ibnu Katsir. Mereka disebut sebagai ashabus silah. Mereka adalah disebut sebagai qiraah siapa? Ashabus silah. Jadi bacaan-bacaan yang 3 ini siapa aja? Qalun dan Ibnu Katsir, mereka membaca silah mim jamak. Jadi ketika mendengar misalkan qiraat ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, wah itu bacaan siapa tuh? Antara 3 kemungkinan. Qalun atau Imam Ibnu Katsir. Loh, kok Warsh enggak? Nah, makanya saya harus rincikan. Qalun dia membaca silah sebagaimana Imam Ibnu Katsir, setiap mim jamak ketemu huruf selain hamzah. Tetapi Qalun membaca silah mim jamak ketika bertemu dengan hamzah dibaca 4 harokat. Berapa? 4 harokat. Adapun Warsh membaca silah mim jamak hanya ketika mim jamaknya ketemu hamzah dan dibaca 6 harokat. Kalau selain dengan hamzah tidak ada silah pada Warsh. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki dengan 2 perawinya baik Al-Bazzi dan Kumbul itu membaca silah mim jamak
mau melihat mau itu huruf hamzah kek atau selain hamzah kek, itu tetap dibaca berapa? 2 harokat. Pusing-pusing dah. Nah, itu dia makanannya qiraat. Informasi aja. Ya, informasi aja. Jadi kira-kira tuh alaihim di sini jangan kepedean. Ustadz, berarti yang mantul-mantul itu sebenarnya sah-sah aja Ustadz, kan dia kayak silah. Silah dari mana? Silah itu bacanya begini ya, alaihimu wa yamudduhumu fi. Gitu. Ini mantul aja dibilang silah. Dari mana? Ya enggak? Bilang mantul aja, wa yamudduhum fi. Nah, itu udah beda lagi. Dari mana? Bukannya wa yamudduhumu. Beda nggak kira-kira? Nah, itu awas, harus jeli. Ya, harus jeli ya jamaah. Terus di sini apa nih? Catatan izhar syafawi, fa dan waw. Ini nih sebenarnya masalah yang belum selesai sepertinya. Coba saya baca dulu ya. Mudah-mudahan murid saya aman-aman aja, nggak bertanya, nggak sekritis seperti zaman angkatan pertama. Waktu ada yang saya bahas ini, ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Tapi saya lupa. Coba kita ini lihat terakhir ya. Jika ada pertanyaan, kenapa huruf mim sukun tidak diidghamkan pada waw dan fa? Oke, coba resapi dulu ya. Pahami dulu soalnya. Padahal makhraj mim kan berdekatan. Taqarub pada huruf fa dan sejenis atau tajanus pada huruf waw. Coba, kenapa nggak diidghamkan aja? Betul nggak? Muhammad Makin Nasar Al-Juraisi menjawab pertanyaan ini. Oke, mim sukun sebelah kiri ini ketemu dengan fa dulu. Sebabnya kan taqarub. Lihat. Kan kalau taqarub itu kan potensi idgham kan? Sebab tidak diidgham karena gunnah pada huruf mim karena terdapat gunnah. Ini alasannya karena gunnah pada huruf mim. Ini sebab pertama, jawaban alasan pertama. Tidak diidghamkan karena ada gunnah pada huruf mim. Jika ia diidghamkan pada huruf fa, misalkan mim sukun tadi, maka akan menghilangkan gunnah. Idgham menjadi berat untuk dibaca izhar. Coba, kalau kita baca mim ketemu fa, hum fiha tadi. Misalkan kita baca idgham, maka jadinya gimana? Hufiha. Kan? Maka gunanya Hilang. Nggak boleh. Imam Abu Amr Adani kan udah bilang dibaca izhar karena gunnah. Terus karena gunnah itu kuat. Oke, terus jawaban kedua. Karena huruf mim lebih kuat daripada huruf fa. Sedangkan huruf yang lebih kuat tidak boleh diidghamkan sempurna pada huruf yang lemah. Oke. Kira-kira setuju gak? Mim lebih kuat daripada fa. Gimana cara kita memponis atau mengetahui kalau mim itu lebih kuat daripada fa? Beberin aja sifat-sifatnya masing-masing. Oke, coba compare. Mim sama fa. Oke, kita mulai. Mim jahar. Fa hams. Katanya lebih kuat. Ini siapa yang lebih kuat katanya? Jahar. Enggak. Mim sama fa yang lebih kuat siapa? Mim. Oke. Mim jahar. Fa hams. Oke, mim menang karena dia lebih kuat, ya enggak? Jahar itu lebih kuat daripada hams. Tahu nggak dari mana sih? Dari sandaran makronnya. Wah, ini punya PR lagi nih yang bingung nih. Ustaz, saya nggak paham Ustaz mana yang lebih kuat. PR-nya ada lagi, berarti harus tahu sifat kuat, sifat lemah. Kalau nggak tahu, dengerin aja. Oke, yang kedua. Dari segi apa? Suara. Syiddah atau rokoa atau tawassut. Mim Ya. tawassut. Tawassut dengan rokoa lebih kuat mana? Tawassut bainnya. Tawassut itu masih pertengahan. Kalau rokoa udah jelas masuknya dalam kategori lemah. Betul nggak? Betul. Udah betul aja. Terus 3. Dari segi sekarang isti'la istifal. Sama-sama Istifal. Udah dia. Sama. Ya, ini sama udah sama.
Terus dari segi infitah itbaq. Sama Sama. ini kita. Yang terakhir dari segi gunnah dan nggak ada. Nggak ada. Ya. Tidak ada Maka si lawan. mim, Gunnah. maka si mim tentu tadi 2 kali dia lebih Lebih kuat. Berarti betul ya, Tambah mim lagi. itu ternyata lebih kuat daripada Pak. Oke, selesai urusan. Ini yang jawab siapa? Imam Makki Nasr al-Juraisy. Sekarang mim versus waw. Ya, ini sebenarnya potensi idgham. Kenapa dibaca izhar? Oke, alasan yang pertama. Untuk membedakan antara mim sukun dengan nun sukun yang diidghamkan pada waw. Idgham bi gunnah. Masuk akal nggak? Masuk akal, Ustaz. Iya, jangan disamakan. Kalau mim sukun ketemu kalau nun sukun atau tanwin ketemu waw itu idgham. Betul enggak? Gunnah. Tapi kalau mim sukun enggak. Kenapa? Harus beda dong. Nanti kalau misalkan mim sukun juga dia iri, kenapa aneh enggak diidghamkan pada waw? Ya nanti apa bedanya mim sukun dengan nun sukun? Betul enggak? Iya. Jadi ini esensinya adalah lil far bainahuma. Ya, untuk membedakan antara nun dengan mim. Karena nun dengan mim tentu yang lebih gunnah itu siapa? Nun. Nun. Nah, jadi saya hubung-hubungkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini bagi yang ngikutin. Yang enggak bakal nyambung. Ya. Dua. Alasan yang kedua, kenapa si mim sukun tidak diidghamkan pada siapa? Wow. Supaya tidak tercampur atau khaufan minal labsi. Apabila diidgham maka tidak diketahui mana huruf mim dan mana huruf nun. Untuk itu dia dibaca izhar. Betul juga. Coba deh kalau misalkan ini diidghamkan. Contoh misalkan kita baca idgham bi gunnah innaku wama. Coba innaku wama aslinya apa? Innakum wama. Kalau kita baca innaku wama itu kayaknya rancu. Itu huruf apa? Huruf nun atau mim? Kalau diidghamkan kan itu rasa-rasanya nun, betul nggak? Iya. Nah, makanya pertama untuk membedakan, tapi kalau misalkan dia udah idghamin aja, maka nanti rancu. Padahal itu 2 huruf yang berbeda. Akhirnya mim harus tetap izhar supaya mim itu jelas dari 2 bim. Paham sampai sini ya jamaah? Insyaallah. Itu dia. Alhamdulillah. Sepertinya nggak ada masalah di sini. Sudah saya revisi ternyata. Dulu saya kebalik. Kalau nggak salah dulu itu saya bilang huruf fa lebih kuat daripada mim. Jadi tipe waktu itu. Alhamdulillah saya udah betulin. Jadi nggak ada perdebatan. Nggak ada yang interupsi di sini. Ya. Atau tetap mau ada yang bertanya? Boleh. Nah, terus poin terakhir di situ dalam bacaan izhar syafawi tidak boleh membaca mim sukun dengan saktah yang tadi saya bilang. Ya, seperti berhenti sejenak sehingga suara gunnah akan menghilang, maka tepatnya suara tetap mengalir, suara gunnah tetap mengalir dengan memberikan hak mim sukun dan dari asli gunnahnya tawassut. Wallahu a'lam. Khususnya, tapi ini dalam catatan, khususnya yang saktah itu ketika bertemu dengan hamzah. Ingatin, walaupun secara umum tidak boleh, tetapi lebih khusus lagi ketika bertemu dengan hamzah. Kenapa? Karena mim sukun ke atau nun sukun ke yang dibaca izhar mau syafawi atau halqi ketemu dengan hamzah sama-sama izhar kan? Iya enggak? Itu jangan dijeda karena itu ada bacaan saktah yang legal dalam riwayat yang lain. Yang belajar qiraat tentunya. Yang nggak belajar dia ya gimana gitu, nggak tahu. Gitu ya. Tapi secara umum tidak boleh. Tidak boleh dibaca saktah. Ini kok di footnote 255 ada komparasinya. Betul nggak? Ini ada tuh. Berikut komparasi kedua sifat huruf. Ya salam. Ada di buku. Saya aja lupa. Ya. Sebab sifat huruf mim, jahar, bainiyah, istifal, infita, dan gunnah. Lebih kuat. Sedangkan huruf fa, hams, rakhawa, istifal, infita. Lem. Paham sampai sini?
Insyaallah. Ustaz. Selesai sudah ya jamaah. Masuk nanti kita hukum lam sukun. Alhamdulillah. Saya kira sederhana, tapi pas dikaji seru juga ya. Iya. Ya, karena saya kemana-mana. Coba kalau saya kaji begitu aja adanya ya, mungkin udah pada bubar kali. Ya, Seru, Ustaz. Ngantuk. ya. Itulah salah satu tekniknya untuk bisa mempertahankan 70 orang di sini. Masya Ya, Allah. Wafikum. Ya, begitulah. Karena sesuatu yang pasti terjadi adalah rasa jenuh, bosan. Maka tentu semua punya potensi untuk bisa ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk bisa ya ya memaksimalkan sesuatu gitu. Ya pokoknya jangan lupa untuk terus baca ya. Dan saya pun sebenarnya murojaah lagi. Walaupun mentoknya pasti ada. Tetapi tentu ketika mentok itu berarti ada sesuatu yang harus kita kaji kembali. Tapi jujur ini juga semuanya akan pintar semuanya, masya Allah. Semua yang sering ketemu saya itu pasti bosan suatu saat. Kenapa? Karena udah tahu, udah pintar gitu loh. Maklumatnya sudah terserap. Maka tentu saya harus cari cara bagaimana ada sesuatu yang baru, ilmu baru. Maka insya Allah mudah-mudahan masih banyak, masih luas ilmu Allah itu. Maka sebenarnya saya kok tertarik untuk mengkaji kitab-kitab klasik gitu loh. Kayak misalkan kitabnya Abul Ala Al-Hamadani, At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, fi Ma'rifati Tajwid, apalagi kitab-kitab klasik. Tapi itu sepertinya nanti kita atur lagi lah ya. Insyaallah ta'ala. Gitu. Oke? Walaupun ini sebenarnya materi yang terulang. Karena ini nih ada barengannya. Kajian offline ada di Jakarta, terus di Tangerang sini juga ada kajian offline-nya bakalan sampai sini. Nah, gitu. Jadi dan online juga sama. Jadi tentu ya terulang-ulang. Bosan nggak kira-kira? Enggak, Tidak. Ustaz. Ustaz. Bosan? Tidak, Ustaz, sama sekali tidak. Yang baru mungkin enggak. Saya aja bosan nyampein. Saya aja bosan nyampein. Gitu. Makanya Penasaran. kadang harus dipintir-pintirin. Nggak ada masalah insya Allah ya jamaah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Amin. Jadi Amin ya Rabbal Amin. insya Allah ya. Cukup insya Allah. Pokoknya semuanya saya harapkan mudah-mudahan walaupun ilmu tajwid itu sebenarnya itu aja. Ya. Tapi sesuatu yang perlu kita jadi gini ya. Bagi para praktisi tajwid itu jangan mencukupkan diri misalkan tajwid hafs aja misalkan. Maka coba melebar sedikit ke ranah qiraat ya kan misalkan itulah yang nanti akan menjadikan kita maklumatnya lebih luas. Nah, jadi ada bahasa begini, ilmu tajwid pada dasarnya nggak usah teori banget. Ya, betul saya setuju. Kenapa? Karena pada dasarnya ilmu tajwid teori itu adalah hanya untuk apa? Pengajaran. Tapi kalau kebutuhan seorang membaca Quran, maka yang lebih penting apa? Prakteknya, betul nggak? Prakteknya. Nggak usah lah bilang, idhar syafawi begini-gini prakteknya. Ya, pada dasarnya prakteknya yang harus pas, yang harus tepat. Jadi kebutuhan orang itu sebenarnya prakteknya, bukan teorinya. Teorinya buat siapa? Buat seorang pengajar. Karena dia harus mengeksplain, menjelaskan kepada orang lain. Gitu, betul nggak? Nah, itu hanya dibutuhkan demikian. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Tapi itu tidak berlaku kalau kita belajar qiraat. Kalau kita belajar qiraat, mau nggak mau teorinya harus dihafal. Teorinya harus diapain? Hafal. Coba-coba aja bilang begini, teori mah nggak penting, yang penting prakteknya. Coba siapa yang baca qiraat mungkin tanpa teori yang harus dihafal. Maka ada istilahnya dia harus menghafal tadi kayak mim jamak, sila mim jamak, misalkan mim sukun kapan dibaca sila, kapan dibaca sukun. Itu pusing. Gitu. Ya, dan lain-lain.
belum nanti sakta, belum nanti kapan sakta, kapan enggak. Oh itu banyak. Maka tentu kita harus menghafal teori. Gitu. Jadi coba sekarang mulai dari tajwid hafs itu dihafal. Ya minimal kayak matan tajwid itu dihafal. Ya misalkan matan Jazari, Tuhfatul Atfal itu udah standar banget. Supaya apa? Kalau kita up dikit belajar qiraat, itu sudah terbentuk dari tajwidnya hafs itu. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini ya jemaah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.